Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Novelina, NIM 1913201004 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Mata kuliah Promosi Kesehatan, dosen pembimbing Sandria Deli Susanti. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan judul ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama itu pengertian, gejala, faktor penyebab, faktor resiko, diagnosa, cara pengobatan, dan cara pencegahan. Langsung saja, yang pertama itu pengertian dari ISPA. ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut yaitu infeksi akut yang menyerang salah satu komponen saluran pernafasan, tepatnya saluran pernafasan bagian atas. Bagian saluran pernafasan yang terkena bisa saja meliputi hidung, sinus, faring, dan laring. ISPA ini dapat ditularkan melalui air ludah, darah, bersin, maupun udara pernafasan yang mengandung kuman yang terhirup oleh orang yang sehat. Kemudian gejala ISPA. Gejala ISPA diantaranya itu hidung tersumbat dan pilek, batuk kering tanpa dahak, demam ringan, nyeri tenggorokan, nyeri kepala ringan, bernafas cepat atau kesulitan bernafas. Kemudian gejala sinusitis seperti wajah terasa nyeri, hidung beringus, dan demam. Lanjut kepada faktor penyebab. Beberapa mikroorganisme yang terjadi penyebab ISPA antara lain adenovirus. Adenovirus ini yang dapat menyebabkan pilek, bronkitis, dan pneumonia. Kemudian rhinovirus yang dapat menyebabkan pilek. Kemudian pneumococcus yang dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. Kemudian faktor risiko ISPA. Beberapa faktor risiko ISPA yaitu bayi dari usia 6 bulan atau anak di bawah umur 1 tahun. Kemudian anak-anak yang lahir prematur atau memiliki riwayat jantung bawaan atau penyakit paru-paru. Kemudian anak-anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, bayi yang berada di tempat yang ramai, orang yang di usia pertengahan, orang dewasa yang mengidap penyakit paru obstruktif kronik, gagal jantung progresif, atau asma. Kemudian yang terakhir, orang yang dikelilingi dengan pengidap yang bersin atau batuk tanpa menutup mulut dan hidungnya. Kemudian diagnosa ISPA. Pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosa ISPA ini contohnya seperti pemeriksaan darah di laboratorium, pengambilan sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium, kemudian pencitraan dengan X-ray atau CT scan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menelisik lebih jauh lagi keadaan paru-paru. Kemudian pengobatan ISPA. Pengobatan ISPA yang pertama itu obat untuk meredakan demam dan nyeri pada tubuh, obat untuk mengatasi hidung berair dan tersumbat, obat untuk mengurangi batuk, obat untuk mengurangi peradangan dan pembengkakan saluran pernafasan bagian atas, dan yang terakhir obat untuk membasmi bakteri penyebab infeksi jika disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang terakhir, cara pencegahan ISPA. Cara pencegahan ISPA itu yang pertama, cucilah tangan secara teratur, apalagi setelah beraktivitas di tempat umum. Menghindari menyentuh bagian wajah terutama mulut, hidung, mata dengan tangan agar terhindar dari penyebaran virus dan bakteri. Yang ketiga, menghindari merokok, mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Menutup mulut dan hidung dengan tisu atau tangan ketika bersin untuk mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Dan yang terakhir, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.